Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pejuang cuan, pejuang sangkuters, asik ya. Bagaimana keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian menjadi orang sukses semua. Serta buat teman-teman semua yang mungkin dalam kondisi kurang enak badan, semoga kalian segera diberi kesembuhan ya kawan-kawan ya. Ingat, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, meskipun dari segi keadaan market cap belum ada perubahan yang cukup menarik ya, dia masih berada di area 2,58 triliun dolar, belum ada perubahan. Sedangkan Bitcoin dominance ini ada perubahan dari 53,1 kali ini berada di area 52,9%. Berarti ada penurunan dari segi dominansi daripada Bitcoin. Fair and Greed Index masih sama teman-teman, berada di area 66 ya, belum ada perubahan. Harapan dari kita kan Bitcoin dominance ini turun, Fair and Greed Index naik, ya berarti value yang masuk ke dalam sektor kripto itu mendominasi ke altcoin kan, seperti itu, bukan ke Bitcoin lagi ya. Akan tetapi di sini kalau kita lihat Bitcoin dominance masih tinggi juga, jadi kita belum bisa berharap terlalu lebih lah untuk kinerja daripada altcoin ya. Oke, jadi kalau kita lihat kinerja daripada Bitcoin pun saat ini sedang mengalami koreksi ya, karena dia habis ya, bisa dikatakan mungkin orang yang beli di area kepala 65.000, 68.000 ya, ketika menyentuh di area 71.000 something ya, mereka mungkin ambil profit yang mengakibatkan apa, keadaan daripada Bitcoin mengalami penurunan ya. Sedangkan mungkin ya efek daripada penolakan SEC dan Joe Biden atas apa ya, bisa dikatakan kayak RUU lah ya, untuk memperjelas regulasi daripada kripto yang ditolak oleh SEC dan Joe Biden, yang mengakibatkan sentimen market ini menjadi bearish. Akan tetapi teman-teman, sebenarnya di sini kalau sampai Bitcoin ETF, Bitcoin ya, Ethereum ETF itu terapprove teman-teman, maka di sini wah gila, ini mungkin ini akan mengalami kenaikan yang luar biasa bagi ekosistem Ethereum ya. Mungkin dari layer 2 ya, layer 2-nya daripada si Ethereum juga akan terkena efek samping yang mantap jiwa, dan token-token mungkin berbasis Ethereum juga akan mengalami efek yang luar biasa. Semoga saja teman-teman ya. Dan kali ini ya, kalau kita lihat dari sektor meme terlebih dahulu, dimana kalau kita lihat ya, untuk market cap di sini udah mulai ada sedikit rebound nih, walaupun belum mencapai ke 1%, masih di area 0,89%-an, tapi ini udah menandakan mungkin ini akan rebound ya. Tapi kalau kita berbicara tentang volume, di sini masih dalam kondisi minus ya teman-teman, sekitar 21,75%. Oke, kita lihat kinerja daripada altcoin seperti Dogecoin, Shiba Inu ini masih dalam kondisi koreksi. Tapi kalau kita lihat dari PP, Dogwifo, Bong, Floki ya teman-teman ya. Kalau Floki masih dalam tanda kutip koreksi, tapi di sini kalau kita lihat Dogwifo sama Bong masih dalam kondisi yang mantap jiwa, PP juga ya. Nah, di sini ada perubahan nih teman-teman ya. Ada perubahan dari persentase range, yang tadinya posisi kelima diduduki oleh Floki, kali ini tersalib nih oleh Bong teman-teman dari segi market cap-nya ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat, semoga saja sih ya, antara Floki, Bong, Dogwifo, PP, Shiba Inu dan Dogecoin teman-teman menunjukkan perform yang cukup bagus lah ya di bull market kali ini. Mantap jiwa ya. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman ya, Floki DAO membakar sekitar 15 miliar Floki. Akankah harga kembali ke all time high-nya gitu teman-teman ya? Memang kalau kita lihat Floki ini udah membakar ya, telah membakar sekitar 15 miliar Floki ya, yang dimana dipungut dari Floki DAO beberapa waktu yang lalu ya. Yang dimana Floki DAO telah mengumumkan pembakaran total lebih dari 15 miliar token Floki, sebuah langkah yang mungkin membantu pemulihan harga. Oke, jadi Floki DAO, organisasi otomatis terdesentralisasi DAO di balik memecoin Floki, telah mengumumkan pembakaran sekitar 15,2 miliar token Floki, di mana langkah ini seperti yang diungkapkan oleh proyek memecoin dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari DAO. Oke ya. Dan Floki memajukan model deflasi. Nah, ini cukup menarik ya, memajukan model deflasi yang dimana pengurangan supply daripada si Floki. Nah, Floki adalah salah satu meme coin yang dominan di pasar relvanis, apa ini ya,
fansisnya ya, fansinya gitu ya, cukup teratas, mengingat ia juga ditampilkan oleh indeks meme coin Vanet juga beberapa waktu yang lalu baru integrasi ya teman-teman ya, yang baru saja diluncurkan. Meskipun proyek ini memiliki pengikut yang masuk akal dan memiliki komunitas yang berdedikasi, tujuan tetap pada penerapan kebijakan terbaik untuk mengatakan atau meningkatkan kegunaan dan nilainya. Oke ya. Nah, jadi ini sekitar 15,246 billion Floki token burn successful. Nah, jadi udah sukses nih teman-teman ya pembakaran daripada si Floki, dan ini pun kalian bisa cek di akun resmi daripada Real Floki Inu ya teman-teman ya. Mantap jiwa. Oke. Dan di sini kalau kita lihat sekitar 15,2 miliar Floki yang dikirim ke dompet mati adalah satu-satunya dengan 99,84% token atau 460 miliar Floki mendukung langkah tersebut. Mereka yang memberikan suara tidak terhadap proposal tersebut pada tanggal 15 Mei hanya berjumlah 0,16% atau sekitar 723 juta Floki. Proposal untuk membakar token terbaru ini dimulai pada tanggal 13 Mei ketika protokol mengumumkan bahwa pemungutan suara dilakukan secara langsung. Floki DAO secara historikal menuntut pembakaran akun-akun yang masuk daftar hitam dalam ekosistemnya. Hal ini mengharuskan dompet ini untuk mengirimkan kepemilikan mereka saat ini ke dompet Floki Multisig, di mana mereka dibakar secara permanen. Nah, ini pun tentang pembakaran Floki ya teman-teman, diumumkan sekitar 10 jam yang lalu untuk pembakarannya, dan kalian bisa melihat data trackingnya juga sebenarnya yang dimana dari etherscan.io ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat sendirilah ya dari pembakaran dimana statusnya adalah sukses ya atau sukses teman-teman sekitar 11 jam yang lalu ya, 22 Mei 2024 ya, yang dimana transfer sekitar 15 miliar 246 juta Floki ke dompet Dead Walletnya teman-teman ya. Dan kalau kita klik dari Dead Wallet tersebut, nah kita masuk ke sini ya teman-teman. Kalau kita lihat bersama-sama ya, ini adalah alamat daripada si Floki Inu teman-teman, di mana ya kan pemegang daripada Floki ada sedikit pengurangan sekitar 0,016% ya. Ini di jaringan Ethereum, ada juga di jaringan Binance Smart Chain ya, yang dimana total pasokan maksimalnya ada sekitar 10 triliun Floki ya teman-teman ya, 10 triliun Floki dengan ya market cap pasar sekitar 2,2 miliar teman-teman ya. Dan kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk pemegang teratas, oke, apakah Dead Walletnya atau mana? Nah, bisa kalian lihat untuk pemegang teratas atau pemilik koin teratas itu adalah daripada Dead Wallet, yang dimana sekitar 44,3% ini udah di burn dari total pasokan sekitar berapa, 4,4 triliun Floki yang udah terbakar teman-teman. Mantap jiwa ya. Coba kalau kita masuk ke Etherscan-nya di sini, ke Dead Wallet-nya bisa kalian lihat sendiri lah ya, 11 jam yang lalu ini teman-teman ya. 11 jam yang lalu ya, ada dari Floki Inu dari dompet Multisig-nya yang dimana mengirim sekitar 15,2 miliar Floki ya. Mantap jiwa ya. Terus pada 31 jam yang lalu sekitar 27,6 ribu ya. Jadi di sini ada sistem deflasi yang cukup mantap jiwa juga. Ingat ya, kita masih menunggu bot trading daripada si Floki Inu, yang dimana itu juga akan berkontribusi pengurangan supply. Ingat ya, di sini supply bermain teman-teman, supply and demand ya. Semakin tipis, semakin sedikit supply-nya, semakin banyak peminatnya, maka kita akan melihat lonjakan harga ya. Semakin tipis supply-nya ya, peminatnya stabil, berarti kita akan melihat kenaikan harga secara bertahap. Beda dengan ketika supply-nya menipis, permintaan langsung banyak, itu langsung pleng naik ya. Tapi kalau permintaannya tetap stabil, kita akan melihat kinerja kenaikan secara step by step gitu teman-teman ya. Semoga saja di tahun 2024, tahun 2025 lah ya, tahun 2024 sampai 2025 kita bisa melihat pengurangan supply di atas 50% untuk Floki. Mantap ya, semoga saja. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.